Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, pada video pagi ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh teman-teman atau Bapak Ibu di channel YouTube, di kolom komentar, dan juga di Instagram dan di channel grup Telegram Borneo Trader. Apa saja saham yang akan saya analisa pagi ini? Ada ERA, ada ACES, ketiga ada LPPF, keempat ada BMTR, kelima ada Hoki, keenam ada BTPS, dan ketujuh ada Kepal. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ERA yang pada hari kemarin ditutup di level harga 1680, sama harga penutupan pada hari Jumat minggu lalu. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, ERA masih akan menguji resisten di 1730. Kalau itu mampu di breakout, ya arahnya ke terdekat ke 1850, bahkan bisa ke 1950 dan 1960. Tapi hati-hati Bapak Ibu dan teman-teman, ERA masih di bawah resisten ya, dan ini bisa dikatakan di area pucuk. Berpotensi juga ERA akan kembali menguji support di 1600 sampai 1550. Di situ ada EMA 20-nya. Ya, kita lihat juga volume. Saat penurunan juga tidak ada, saat naik volume tinggi ya, mungkin semoga besok ada rebound. Minimal dia bisa breakout dari resisten di 1730. Tapi hati-hati ya, belum bisa spekulasi buy, agak jauh karena supportnya. Ya nunggu confirm breakout aja. Kalau Bapak Ibu mau beli, nunggu confirm breakout 1330 atau nunggu ERA sudah di dekat-dekat support di 1600 sampai 1570. Di daerah situ bisa spekulasi buy, cut loss-nya di bawah di 1500. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ACES yang pada hari kemarin ditutup naik 1,25% ke level harga 1620. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ACES belum menyentuh support tapi mantul ya di 1560 supportnya, dan hari kemarin terendahnya di 1575 dan mantul ke 1620. Potensi kemana arah ACES terdekat? Menguji dynamic resisten EMA 20 di 1650. Kalau itu di breakout, ya arah selanjutnya ke 1700. Di situ ada resisten yang sudah 3 kali diuji di 2019 di bulan November, sekali diuji namun tidak mampu dan dia gagal. Di bulan Januari 2020 dia uji, kemudian gagal lagi, dan di 2020 bulan Juli mencoba menguji lagi resisten 1700 namun gagal lagi, dan semoga ini menjadi momentum ACES mampu breakout dari 1700 dan mengarah terdekat ke, kita pasang target di 1800. Kalau itu di breakout, ya arah selanjutnya ke 1900. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy sama ACES, kita cek dulu jauh nggak ke terdekat. Jauh masih bisa kita pasang jauh. Kenapa saya selalu pasang jauh untuk cut loss, untuk harga cut loss? Karena biar nggak gampang ke trigger. Dan juga ini saham-saham sideways ya, saya biasanya time frame-nya agak panjang ya, di atas 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa 3 bulan lebih. Jadi kalau selama berada di area trading plan, saya akan tetap hold, kecuali kalau sudah profit dan saya cek ada saham yang lebih berpotensi, saya akan take profit saham yang saya hold ini, misal ACES. Tapi kalau masih minus dan masih berada di area trading plan, belum menyentuh harga cut loss, ya saya akan tetap hold sahamnya. Jadi seperti itu. Kalau untuk
take profit bisa disesuaikan aja. Kalau punya saham yang lebih bagus ya bisa di take profit. Saham misalnya ACES ini dipindah ke saham yang lebih berpotensi itu kalau profit. Kalau cut loss, karena kita nggak tahu juga nih yang berpotensi saham kita ini akan lebih tinggi atau enggak. Tapi kalau kita sudah profit, walaupun kita ini nanti beli saham ini cut loss, ya kita sudah ada cadangan profit kita yang sebelumnya. Jadi disesuaikan aja Bapak Ibu, gimana baiknya strategi Bapak Ibu, apakah mencoba untuk seperti strategi saya ini atau punya strategi sendiri, ya masing-masing aja, karena strategi dan trading plan itu tidak ada yang salah selama bisa menghasilkan profitnya lebih daripada cut loss. Misalnya win rate-nya lebih besar daripada cut loss. Kalau loss rate-nya lebih besar, ya berarti ada yang salah dengan trading plan-nya. Bapak Ibu silahkan dievaluasi atau dibenahi lagi trading plan yang telah dibuat. Jadi seperti itu. Untuk ACES masih berpotensi mengarah ke atas. Langsung saja kita ke saham ketiga, ada LPPF yang pada hari kemarin ditutup turun 1,15% ke level harga 1290. Langsung saja kita ke teknikalnya. LPPF masih berada di area support ya, agak berisiko menurut saya. Mending kalau saya nunggu dia breakout 1700 nih baru saya mau buy. Jadi selama berada di bawah 1720 saya tidak akan buy karena resiko di bawah turun juga cukup besar. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di area supportnya ini atau di harga penutupan kemarin, ya cut loss-nya aja besar kan. Nih cut loss-nya aja di 19%. Nah, tahu Bapak Ibu mau cut loss ini ya sesuaikan aja di lower-nya ini di 8%, di 1170 bisa aja take profitnya ya dekat sini. Nah, di EMA 60-nya dia di 1430 sekitar 11%, hampir 1:1. Tapi kalau mau Bapak Ibu lebih mau tidak beresiko ya, tidak lebih beresiko atau resikonya lebih kecil, mending nunggu dia breakout dari 1750 ini. Kalau bisa buy di 1750 bisa spekulasi buy, cut loss-nya di 1650 bisa di situ untuk spekulasi buy dengan potensi target LPPF ke 2000 bahkan ke 2400. Jadi seperti itu untuk LPPF. Masih mencoba untuk naik ya LPPF. Bapak Ibu bisa lihat MACD sudah mengarah ke atas, golden cross walaupun masih di bawah 0 ya sudah terbentuk golden cross, dan bar chart di atas 0 juga makin meninggi ya. Ya kita lihat aja. Ini spekulasi buy kalau mau buy di harga penutupan kemarin, cut loss-nya di 1180, take profitnya di 1430 untuk LPPF. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BMTR yang pada hari ini ditutup auto raja ke atas, arah di level harga 290. Langsung saja kita ke teknikalnya. Chart teknikal BMTR terkena sentimen positif news yang sudah dari minggu lalu. Ada fotonya Lo Ken Hong dengan pemilik MNC Group Pak Haritanu. Jadi ya, dan isunya Pak Lo Ken Hong membeli sebagian saham BMTR, kalau nggak salah sekitar 6% dari total keseluruhan saham BMTR. Dan terlihat di pagi ini sentimen itu langsung dengan pergerakan BMTR langsung ke arah auto raja ke atas. Arah kemana potensi selanjutnya BMTR ya tetap akan menguji resistennya di 290. Kalau itu di breakout hari ini ya menutup gap di 314 sampai 320 untuk BMTR. Ya masih potensi ke arah atas ya. Semoga besok tidak ARB dia ya 6%. Bapak Ibu bisa lihat MACD juga mengarah ke atas, bar chart
juga makin meninggi dan indikator garis biru mengarah ke atas dan menjauhi indikator garis merah. Jadi seperti itu untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Hoki. Hoki pada hari kemarin ditutup naik tipis 0,79% ke level harga 635. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki masih berada di area support seperti analisa saya sebelumnya di hari Minggu atau Sabtu. Ini trading plan saya beli Hoki di harga penutupan hari Jumat dengan target terdekat, ini target jauhnya ya, terdekatnya 675 sekitar 6% dan cut lossnya di 5,6% di level harga 590 sampai 600. Ya masih bisa spekulasi buy ya untuk Hoki. Bapak Ibu bisa lihat trend sideways Hoki juga cukup lebar 630 sampai 675. Kalau itu di breakout, trend sideways keduanya di 675 sampai 730. Dan Hoki ini akan menarik ya. Mungkin akan ada buyer yang lebih banyak kalau Hoki sudah breakout dari 730. Potensi terdekat kalau mampu breakout dari 730, KMA 200 nya di 800, bahkan bisa menutup gap di 850 dan di 920. Jadi yang mau spekulasi buy di area support silahkan sesuaikan dengan trading plan-nya. Ini kalau dia mampu breakout 675 bisa langsung pasang trailing stop aja bagi Bapak Ibu yang beli di bawah. Kalau Bapak Ibu yang lain mau lebih sabar menunggu potensi yang lebih bagus dengan resiko yang agak kecil, ya nunggu Hoki confirm breakout dari 730. Di situ ada resistance sideways yang terbentuk dari bulan Maret yang sudah 4 kali dicoba namun gagal. Semoga kalau dia mampu breakout ini terdekatnya dulu 675, kemungkinan akan momentum dia membreakout 730. Ya seperti itu untuk Hoki. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BTPS yang pada hari kemarin ditutup turun tipis di level harga 3.850. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS sudah di pucuk ya, sudah 2 candle di bawah resistannya 3.970 dan tutup di 3.850. Potensi kemana arah? Kalau dilihat dari indikator MACD, bercat di atas 0 makin mengecil dan indikator garis biru sudah mengarah mengelandai dan mungkin akan membentuk dead cross. Kalau besok BTPS kembali turun menguji resistannya di 3000, terdekatnya aja ya di 3700, resistan terdekat di 3700, kita pasang aja nih resistan terdekat di 3700. Kalau itu di breakout kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 3500. Apakah bisa spekulasi buy? Mending nunggu dulu. Kalau saya mending saya nunggu di 3600 sampai 3580. Di daerah sini saya spekulasi buy. Cut lossnya kita cek dulu kemana arah cut lossnya. Cut lossnya di 3200, bisa cut loss di 3200 dengan potensi kalau dia balik arah dari mantul dari 3500 ini ya ke resistannya ini lagi di 12%. Jadi seperti itu untuk BTPS. Mending nunggu dulu ya, wait and see. Hati-hati yang sudah punya barang dari atas, kalau udah break 3730 bisa cut loss, atau yang sudah punya barang di area 3500 ini bisa masih hot. Kalau dia turun dari 3730 ya take profit aja dulu, walaupun kecil profitnya, yang penting take profit dulu. Kalau dia turun lagi baru buy lagi. Jadi seperti itu untuk BTPS. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Kepal yang menurut saya ini mendingan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru di saham ataupun yang sudah lama juga seperti saya juga. Saya nggak akan pernah menyentuh harga saham yang di bawah 150. Di atas 150 itu juga ada saham-sahamnya aja yang saya pilih.
Jadi saya nggak mau terlalu beresiko, walaupun returnnya profitnya juga besar, tapi resikonya yang dipikir, yang perlu dianalisa itu atau di manajemen itu manajemen resiko. Jadi kalau kita bisa manajemen resikonya, kita bisa minimalisir resiko, otomatis profit itu akan datang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Kapal ini harganya di Rp58, harganya sama harga penutupan hari Jumat. Bagaimana teknikalnya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat teknikalnya. Kalau saya lihat teknikalnya, saya tadi sudah pasang support dan resistannya. Ya saya akan, kalau saya benar-benar mau beli, ya saya akan beli nunggu di 126 nih, atau di atas 170 nih. Nah, kan seperti saya bilang tadi, kalau sudah di atas 150, ini ada berpotensi ke arah 200, bahkan ke 250 target saya. Jadi seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau spekulasi buy di daerah sini, ya jangan dulu. Mending dia naik dulu ke 126 lah, minimal ke 126 dia naik ke sini. Kalau disertai volume, Bapak Ibu bisa spekulasi buy, cut loss-nya 12 per ya di 104 atau di 100 sini bisa cut loss. Tapi dengan potensi dia akan ke 200 sampai 250. Jadi seperti itu untuk kapal. Hindari dulu. Kalau yang sudah kecebur, ya tahan aja terus. Kalaupun saham ini sampai tidur, ya itulah, anggap kesalahan aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau nggak mau ngambil resiko kalau saham kapal ini tidur, ya cut loss saja, ikhlaskan kerugian yang ada. Karena kita nggak mungkin dalam trading itu mau jual selalu untung, itu sangat tidak mungkin. Pasti ada loss-nya. Tapi bagaimana probabilitas win rate sama loss rate-nya? Kalau lebih besar win rate, ya berarti udah bagus sistem trading yang Bapak Ibu buat. Tapi kalau masih loss rate-nya yang lebih besar, ya harus diperbaiki dan terus belajar aja. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa like, kritik, saran, dan komen silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.